Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime, One Punch Man. Pada video sebelumnya, Saitama berhasil mengalahkan Hammerhead, ketua geng surga, hanya dengan sekali pukul. Selain itu, Sonic yang menyerang Saitama, akhirnya kabur, setelah burung masa depannya dipukul Saitama. Meski telah mengalahkan monster-monster penjahat, Saitama masih tidak dikenal masyarakat. Akhirnya, bersama Genos, Saitama mendaftar menjadi pahlawan pada organisasi Asosiasi Pahlawan, agar dikenal masyarakat. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di markas pusat Asosiasi Pahlawan, suasana serius menyelimuti ruang rapat. Para petinggi asosiasi membahas persiapan ujian masuk pahlawan yang tahun ini diikuti oleh 12.000 peserta. Demi menyaring calon pahlawan terbaik, mereka memutuskan untuk menerapkan serangkaian tes yang lebih ketat dari sebelumnya. Harapan besar mereka tertuju pada peserta seperti Genos, yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa. Di luar gedung, ribuan calon pahlawan berbaris rapi, menunggu giliran untuk memulai ujian. Antrean panjang itu akhirnya diarahkan menuju sebuah ruangan besar. Di sana, para peserta berkumpul, sebagian saling menilai satu sama lain. Di antara mereka, seorang pria berkepala pelontos dengan tubuh kecil, Saitama, menjadi pusat cibiran. Penampilannya yang sederhana membuatnya dianggap remeh oleh yang lain. Namun, ujian fisik segera membalik keadaan. Ketika giliran Saitama tiba, dia mengejutkan semua orang. Dalam tes lompat samping, gerakannya begitu cepat hingga sulit diikuti mata. Pada tes lari, dia melesat lebih cepat daripada siapapun, membuat semua peserta lain tertinggal jauh di belakang. Saat tes angkat barbel, ia mengangkat beban yang bahkan tak mampu digerakkan peserta lain, dengan ekspresi datar seolah itu bukan apa-apa. Ujian demi ujian ia lalui dengan mudah, terus-menerus menduduki peringkat teratas. Peserta yang sebelumnya mencemooh, kini bungkam. Kekaguman dan rasa minder hinggap pada mereka setelah ujian selesai. Saitama dan Genos menunggu pengumuman hasil. Genos, dengan tenang, menyebutkan bahwa nilai minimal untuk lolos adalah 70. Ketika hasil diumumkan, Genos langsung dinyatakan lulus dengan peringkat S, sesuai ekspektasi. Saitama, yang membuka sebagian hasil ujiannya, tersenyum puas dan menyimpulkan bahwa ia juga lolos sebagai peringkat S. Genos bahkan mengakui bahwa nilai Saitama lebih tinggi darinya. Namun, kenyataan segera menyusul. Ujian wawancara dimulai. Genos menjalani sesi wawancara dengan mudah, memastikan posisinya sebagai pahlawan peringkat S. Sementara itu, Saitama menghadapi kenyataan pahit. Ketika hasil akhir diumumkan, ia baru menyadari bahwa peringkatnya bukan S, melainkan C. Di salah satu aula, Saitama dan Genos menghadiri pelatihan yang dipimpin oleh Snack, seorang pahlawan senior. Snack dengan penuh semangat memberikan motivasi kepada para peserta, mendorong mereka untuk menjadi pahlawan hebat seperti dirinya. Namun, sikap acuh tak acuh Saitama membuat suasana berubah. Saitama meniup permen karet hingga meledak, membuat Snack marah. Meski begitu, Saitama tetap tenang, menanggapi kemarahan itu dengan sikap santai. Setelah pelatihan selesai, Saitama kembali ke rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, Snack tiba-tiba menghadangnya. Dengan wajah penuh determinasi, Snack bertekad menguji kekuatan Saitama. Jurus ular andalannya dilancarkan dengan penuh tenaga, pukulan keras diarahkan tepat ke wajah Saitama. Hasilnya tak seperti yang Snack harapkan. Bukan Saitama yang tumbang, melainkan tubuh Snack sendiri yang terjerembab, terkapar seperti orang mabok minum 7 galon air mineral. Saitama melangkah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan Snack yang tak sadarkan diri di tengah jalan. Keesokan harinya, langit cerah menyambut pagi yang baru. Saitama melangkah santai menuju taman terbuka tempat ia berjanji melatih Genos. Janji itu ia buat sebagai bentuk penghargaan setelah Genos membantunya menjadi bagian dari asosiasi pahlawan. Di sisi lain, Genos telah bersiap dengan penuh semangat.
Tanda antusiasme berlatih bersama sang guru. Sebelum latihan dimulai, mereka terlibat diskusi ringan. Genos dengan bangga menyebut dirinya Genos si Pirang, menganggap itu nama pahlawan yang gagah. Sementara itu, Saitama, dengan raut bingung, masih mencari nama panggilan yang cocok untuk dirinya sendiri. Percakapan itu diakhiri oleh Saitama yang malas memikirkan lebih jauh. Ketegangan mulai terasa saat latihan dimulai. Genos berdiri tegap, menunjukkan keseriusannya. Ia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menghujamkan tendangan kuat ke arah Saitama. Namun, Saitama, tanpa sedikit pun ekspresi, dengan mudah menghindar. Serangan demi serangan dilancarkan Genos, pukulan, tendangan, bahkan ledakan energi dari tubuhnya. Tapi semuanya nihil. Saitama terus menghindar tanpa sekalipun membalas. Frustrasi, Genos menghentikan serangannya. Latihan ini tak ada gunanya jika gurunya tak serius, ungkapnya. Seketika, Saitama menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap, ia muncul di depan Genos, membuatnya terkejut. Genos mencoba menendang, tetapi Saitama sudah ada di belakangnya. Dengan gerakan sederhana, Saitama mengangkat tangan, seolah akan meluncurkan pukulan mematikan. Namun, ia menghentikannya tepat beberapa sentimeter dari wajah Genos. Hembusan angin dari pukulan itu menghancurkan gunung di belakang mereka, membuat debu dan batuan beterbangan. Genos hanya terpaku, tak mampu berkata-kata. Melihat ekspresi Genos, Saitama mengakhiri latihan dengan santai, mengajak muridnya makan siang. Mereka menuju sebuah warung makan yang ramai, tertarik oleh tantangan makan gratis. Di sini, Genos akhirnya mengalahkan gurunya, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kapasitas perut yang luar biasa. Namun, ketenangan makan siang itu terganggu oleh kehadiran seorang pahlawan tampan bernama Topeng Elok. Dengan senyum karismatik, ia mendekati Genos, mengajaknya keluar untuk bicara. Genos patuh dan meninggalkan meja, tetapi tak lama ia kembali dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dalam perjalanan pulang, pikiran Genos terus terngiang pada pesan Topeng Elok. Akan pesan untuk menjadi simbol keadilan yang menawan. Pesan itu menancap dalam, menghidupkan kembali ambisinya untuk menjadi pahlawan yang tak hanya kuat, tetapi juga menginspirasi. Mereka berpisah di tengah jembatan saat malam mulai turun. Saitama berjalan ke arah apartemennya, tangannya di saku, langkahnya santai. Di sisi lain, Genos melangkah ke arah laboratorium milik dokter. Seorang guru dan murid, keduanya melanjutkan perjalanan mereka, masing-masing dengan caranya sendiri. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.